ikut IG, ikut sama papa, ikut nyari mayat itu. Sampai bener-bener kayak ada yang bener-bener hancur mukanya, sampai ada yang ketusuk. Pokoknya gitulah, ya Allah, ketusuk-tusuk sama besi, terus kaca-kaca mobil pada pecah, pokoknya pada hancur lah, mukanya ada yang kepisah juga palanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi dengan saya Kang Yuda Lesmana dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Di sini kita telah bersama salah satu wanita cantik guys nih ya, yang dimana ia seorang model ya. Berprofesi seorang model. Amin. Ya, yang bernama siapa namanya? Sigel Anggraini. Sigel Anggraini. Nah, Teh Sigel Anggraini ini memiliki cerita mistis seputar kehidupannya pribadi ya guys ya. Betul. Karena Teh Sigel ini asli orang mana Teh? Pangandaran, Kak. Pangandaran. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol juga nih sama Teh Sigel gitu kan. Buat teman-teman semua juga, dia kebetulan orang Pangandaran gitu. Dan dimana katanya Teh Sigel ini memiliki cerita mistis saat terjadi tsunami di Pangandaran ya, Pangandaran. Nah ini nih, katanya ini dia menyaksikan langsung ya tentang terjadi tragedi tsunami tersebut gitu kan. Betul. Yang dimana itu ada kejadian sedihnya juga dan ada kejadian mistisnya juga ya. Iya benar. Oke, biar lebih afdol, mendingan kita langsung dengar aja ceritanya langsung dari Teh Sigel. Oh iya, buat teman-teman semua jangan lupa ya di follow IG-nya Teh Sigel Anggraini ya. Nanti gua lampirin nih ya. Oke, follow ya. Oke, Teh Sigel, mangga. Jadi itu kan gue dulu awal tuh masih kecil tuh, kira-kira gue umur 8-9 tahun lah. Itu tsunami 2005 apa 2007, gue lupa. Pokoknya gue tuh di situ tuh bertiga, gue, kakak gue sama adik gue mau ke tempat nenek gue, mau berkunjung gitu. Tapi sebelum dia nyampe ke sana tuh orang pada lari gitu kan, banyak banget. Nah udah gitu ditanya dong, pulang katanya, ada tsunami. Ya otomatis pulang dong, kita nyampein dari yang salah satu rumah ini ke rumah kita yang tujuannya itu pulang. Di situ keluarga benar-benar mencar, jadi tuh lari, apa sih namanya, nggak pakai sendal. Itu sawah kan masih pada kering, jadi pada berdarah-darah di situ. Pokoknya pisah sama keluarga, sama orang tua nggak tahu, cuma bertiga doang. Nah habis gitu tuh pokoknya 3 hari tuh kita naik gunung, bener-bener di gunung, kepisah sama orang tua, nggak ada makan, nggak ada minum, pokoknya bener-bener sedih lah gitu. 3 hari tuh itu berturut-turut ada yang inilah, apa namanya, istilahnya ngeliat gitu ke kayak ke pantai, ini udah ini apa belum, udah ini. Ternyata udah 3 hari 4 hari, sekitar 4 hari di gunung. Pulang lah, alhamdulillah aman. Dan bapaknya Igel gitu ya, Bapak Igel tuh jadi punya saudara, anak itu kembar 2. Terus dia tuh izinnya ke orang tuanya, apa namanya, main bola di pantai. Tapi ternyata malah terjadi tsunami. Nah berempat itu dia meninggal gitu, ke bawah, apa namanya tuh, ke bawah tsunami. Habis gitu nggak lama di situ kan dicari tuh dicari bener-bener susah, nggak ada. Jadi tuh ikut IG, ikut sama papa, ikut nyari mayat itu. Sampai bener-bener kayak ada yang bener-bener hancur mukanya, sampai ada yang ketusuk. Pokoknya gitulah, ya Allah, ketusuk-tusuk sama besi, terus kaca-kaca mobil pada pecah, pokoknya pada hancur lah, mukanya ada yang kepisah juga palanya. Itu nemu saudara juga udah badannya udah bener gemuk, udah bajunya udah pada nempel, Udah mulai membusuk gitu ya. Bukan busuk lagi, baunya tuh sampai digunting pun itu susah. Jadi digunting tuh sama malah jadi ke kulit-kulitnya. Kan emang kalau kita kan emang harus dibuang kan semuanya kalau buat diitin. Dari situ tuh pulang tuh udah selesai, pokoknya udah digunting semua. 2 hari ngerjain itu juga. Jadi kita nggak cuma sehari, 2 hari. Ikut lagi nyari, karena baru ketemu 2 orang lagi nggak ketemu. Kita nyari, ternyata pala sama badan udah kepisah. Jadi palanya ada di kulon, yang si badannya di wetan. Oh gitu. Jadi udah mencar jauh gitu ya. Mencari gitu.
Tapi ya gitulah pokoknya mah apa ya, bener-bener kayak kita tuh ngelihat bahwa kok tsunami begini banget gitu, bener semua segala ada, pokoknya seisi rumah mungkin ada di pantai semua gitu. Aduh. Oh iya, yang kata itu kan korbannya tuh lumayan banyak juga ya katanya. Itu kan tsunami terbesar Ya. terbesar di Pangandaran. Karena guncangannya bener-bener waktu itu masih kecil juga, tapi bener-bener inget sih sama kejadian itu karena bikin trauma juga kan. Papa pulang ke rumah padahal udah mandi semua, udah dibersihin baju, udah semua, sampai dibuang baju juga, tapi ternyata ikut dong kayak bangsa genderuwo, kuntilanak, pocong itu tidur bener-bener samping kita, bayangin bau amis, bau apa, kita nggak nyadar, kita karena kecapean pas bangun tiba-tiba ada itu. Bener-bener ngejerit, shock, mukanya hancur banget. Ada yang menyerupai saudara kita juga kan. Oh gitu. Kayak minta tolong gimana sih buat ditemuin jasadnya dia, karena selama itu ketemu cuma kayak palanya doang, bajunya doang gitu. Jadi nggak pernah utuh gitu ya. Iya, jadi diubek-ubek bener karena saking banyak orang terdampar situ. Nah, terus yang menurut lu kejadian mistisnya tuh gimana nih? Bagian mananya gitu? Ya bagiannya gue ngelihat bener-bener kayak itu tuh kayak sosok apa sih, Ratu Kidul kita gitu ya. Itu dia bener-bener kayak ada di atas air tuh, cantik banget coba. Gue sampai terkesima bener-bener. Ya ampun, Dewi itu cantik banget. Tapi ternyata di balik itu kan mempunyai rupa yang bener-bener yang bener-bener serem, yang bener-bener bikin gue takut gitu. Sampai gue punya cerita lagi yang seorang pelukis nih, tangga gue. Masih di Pangandaran ini? Kalau yang pelukis ini udah di sini. Udah di sini ya? Udah di sini, di Bogor. Tapi masih ada hubungannya dengan Pantai Selatan? Iya, Pantai Selatan masih ada. Nah, itu gue di situ mau make up buat perpisahan, makanya gue ke rumahnya dia karena dia bisa make up dan dia juga jago lukis. Itu dia ngelukis sosok Nyai Roro Kidul juga, tapi dia itu kita nggak bilang gitu, bukan nggak bilang, nggak izin. Nah di situ tuh bener-bener kayak cantik lukisannya, cuma yang gue lihat itu nggak cantik gitu, dia kayak buka marah, padahal cantik tapi enggak gitu. Nah udah gue pulang dari situ udah beres, ternyata sekeluarga sakit dong. Sakit bener-bener parah banget, sampai yang bayi pun ikut sakit. Satu keluarga semua itu gara-gara melihat lukisan itu, aturan cantik tapi mukanya malah jelek gitu. Hancur. Terus mungkin juga karena nggak izin juga kali ya, karena kan kalau kayak gitu harus izin juga kan. Nah, iya, makanya dari situ pokoknya bener-bener serem. Jadi gue ngelihat mistis itu gimana ya, bener-bener takut lah gitu, nggak di pantai, nggak di mana ya, kitanya harus hati-hati juga gitu. Iya sih. Oh iya, ngomong-ngomong katanya kan lu memang dari kecil katanya sering melihat hal-hal seperti itu ya? Iya betul. Nah, dan lu katanya ada keturunan atau diberi sama leluhur lu atau uyut lu gitu ya? Uyut ya. Itu ibaratnya dibuka mata batinnya, benar itu? Iya benar. Nah itu gimana kejadiannya, kok bisa melihat seperti itu, dan apa aja sih yang biasa lu alami di saat mata batin lu terbuka gitu? Biasanya ya, waktu awal-awal tuh. Kalau awal tuh kayak kaget sih sebenarnya. Kalau kita kayak ngelewat tempat yang sepi tuh kayak kita ada aja yang ganggu. Gimana sih kalau kita lagi duduk lagi enak-enak, terus ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngajak bercanda, padahal kita orang lain nggak bisa lihat, cuma kita bisa ngeliat tuh ada yang mukanya hancur, ada yang serem. Nah suatu kejadian juga ada, gue masuk perumahan tuh ada makam, dia tuh makam kayak keluarga gitu. Ternyata di situ tuh ada sosok bapak-bapak, cuma kepalanya pisah. Itu kalau gitu kayak apa ya, kujang ya apa? Kunyang. Kuyang. Ya itu kuyang tuh. Itu bener-bener mirip gitu kan, dia emang gondrong kan. Tuh benar-benar serem sih kalau menurut gue gitu. Karena baru ngeliat juga, masih kecil juga udah ngeliat begitu, sampai sakit tuh, sering sakit. Kayak kalau dibawa ke makam tuh paling takut. Cuma gue nggak pernah kesurupan. Nggak pernah, alhamdulillah. Cuma kalau ngeliat begitu sakit dong, efeknya sampai seminggu lah.
sebulan lah sakit. Karena efek itu juga sih sebenarnya. Oh gitu. Nah tadi kan dari perjalanan lu nih kan sekarang berarti lu udah ditutup ya Iya. sama salah satu orang bisa lah gitu ya. Nah katanya belum lama ini ya semenjak lu udah tinggal di sini ya di Bogor gitu kan, itu lu sering mengalami kejadian mistis ya, terutama di kosan dan di tempat lain pun katanya Banget. sering ya. Nah kalau boleh tahu gimana tuh ceritanya? Jadi tuh gue kemarin tuh kan ikut acara di Cianjur tuh di Pohon Pinus. Tuh gue tuh kayak emang awal datang ke situ kayak udah nggak enak gitu awalnya, udah kayak panas, saya pengennya kesana kesini. Seorang Sigel diem, siapa sih yang nggak kenal sama Sigel gitu. Oh, gitu. Kesana kesini. Akhirnya nggak bisa diem lah gitu. Pas pulang ke rumah kayak berasa kayak berat, terus anget juga badan. Ya udahlah, kita biarin aja, emang biasa kayak gitu kan. Biasanya kalau habis dari keluar ya udahlah, mungkin sakit sebentar. Ternyata pas gue minta ke ke ibu lah ya, ada yang teman gue gitu, ibu dikerok. Ternyata pas gue balik badan gue bener-bener panas, keluar keringet tuh enggak, jadi gak aku keringet, cuma gerah. Padahal di situ posisi ada kipas, gerah tuh kayak bener kebakar. Abis udah dari situ barulah ibu nelpon, katanya kemarin ibu ngimpi, katanya ada yang nyamperin ke ibu tuh, dia laki-laki terbakar badannya semua. Nggak dari situ, pokoknya sakit tuh seminggu 3 hari. Mau ini ngaca dong kita, kayak gue nggak mandi gitu, kok lesu banget. Udah ngaca keluar api di belakang. Oh di kaca tuh terlihat keluar api. Keluar api gue. Gue kira dari pantulan cahaya TV dong, karena gue lagi nonton TV. Ternyata pas gue diem ya, emang api tuh kayak ngebakar gitu. Pas udah dari situ gue baca ayat kursi dong. Jadi sakit seminggu tuh ya karena itu juga. Gue ada trauma juga di situ sih sebenarnya. Iya. Terus nggak dari jauh dari situ juga, gue juga punya satu lagi di Gunung Batu. Oh di Gunung Batu. Gunung Batu. Gak lama dari situ lu ke Gunung Batu gitu. Iya gitu. Ke Gunung Batu. Gue tuh bukan event sih, foto motor biasa lah, model motor ya. Model motor. Gue tuh kan di situ acara dari pagi sampai sore lah, jam 6 gitu ya, istilahnya jam 5 udah selesai. Tapi gue jam 6 tuh belum pulang karena emang posisi hujan. Itu juga masih banyak yang belum pulang. Jadi gue ngambil baju ke bawah tuh, ke tangga, kan ada tangga tuh di bawah tangga sendiri tuh, karena temen gue suruh naik duluan. Ada nenek-nenek dong. Ada nenek. Sok nenek-nenek. Tapi cuma selewat doang gitu. Terus gue mau naik tangga, kayak ada yang mau dorong gitu dong ke gue. Coba kalau misalnya gue jatuh, posisi itu batu gede banget di bawah, ya walau alam sih meninggal gitu. Jadi untungnya alhamdulillahnya gue masih bisa selamat. Nggak dari situ gue naik udah selesai, temen gue yang lagi halangan cewek pingsan tuh, digotong dong ke atas. Makanya gue nggak balik tuh dari situ. Gue balik jam 11 malam. Dari situ udah digotong, dia kan temennya satu lagi diem aja. Si ini belum sadar, yang ini udah ngeliat. Nah ada temen gue satu lagi ikut-ikutan, dia nyamperin langsung kesurupan nangis. Oh yang baru nyamperin ini? Iya, yang nyamperin ini nangis. Yang satu, yang ini udah sadar, yang pingsan sadar, duduk. Temennya ini yang diem duduk juga, lagi dikasih minum. Nah yang nangis ini marah dong, dibawa ke mobil baru sadar. Nah dari situ belum selesai. Ada satu lagi teman gua, namanya itulah Vera. Nangis ngejerit karena ngelihat si Jian ini, dia yang marah ini kayak ada yang ikut katanya. Nangis. Itu udah selesai, sama penunggunya juga suruh pada pulang kan. Udah abis Isya gua baru pulang dari situ. Ternyata dari situ belum selesai. Sampai ke rumah dia, si penunggunya itu ikut. Nenek-nenek ikut sampai bilang, gimana sih kita kalau misalkan masukin gua nggak dikasih sesajen, lu pada make tempat gua gitu. Ini masuk ke Vera. Vera ini, si Jian udah sadar, Jian datang ke rumah Vera mau nganterin tas niatnya, tapi malah kerasukan lagi. Kerasukan terus. Iya, jadi gimana ya? Jadi yang ini udah sadar, ini kerasukan. Jadi pindah-pindah terus gitu ya? Iya. Nah sedangkan yang nenek ini ngotot. Jadi tuh minta, bener-bener minta kayak, istilahnya bukan tumbal, apa namanya? Sajen. Kenapa gue gak dikasih sajen tapi tempat gue dipakai? Istilahnya gitu lah, pokoknya
bener-bener bikin shock juga ya, bikin shock para model ya begitulah, karena mungkin posisinya juga tempatnya agak angker juga. Ini di Gunung Batu Jonggol kan ya? Iya. Nah, Gunung Batu Jonggol tuh emang agak angker sih gitu. Nah, terus ada lagi ya ceritanya? Banyak sih gue, terus ada juga cerita masa kelam gue waktu kecil. Wah, oke, sip. Takut banget sama ondel-ondel. Ondel-ondel. Ondel-ondel Betawi. Mhm. Dia tuh cantik ya, emang cantik sih posisinya. Cantik banget. Tuh cantik tuh bener-bener kayak gue pengen juga pengen jadi kayak dia. Tapi kenapa tiba-tiba pas udah di deket mukanya rata, hancur, serem, belatung semua. Belatung bener-bener kayak gue jijik banget. Yang tadi gue demen jadi jijik gitu. Pokoknya istilahnya kalau kayak gitu gimana ya, kayak kuda lumping kan gitu sering kan. Karena apalagi gue orang Pangandaran, kuda lumping udah ciri khas. Ciri khas. Soalnya ada ritual-ritual tertentu mungkin ya. Gua udah sering gue lewatin. Ada pocong lah, ini pokoknya gue dari semenjak mata-mata ditutup malah bukan bukan baik, malah gue kayak sakit. Padahal gue nggak bisa lihat, cuma bisa ngerasa, cuma sakit ini itu, jadi segala macam lah gitu. Gimana sih bikin badan malah makin down gitu ya? Iya down, pengen ngilangin tapi itu nggak bisa. Tapi emang bener-bener serem sih, tapi seru. Serem tapi seru. Tapi seru, ada ininya gitu ya? Iya, di kosan gue juga serem Apa tuh kosan tuh? Kosan gue tuh deket banget sama kuburan. Kuburannya ternyata bukan satu. Gue kira satu kan, kalau malam kelihatannya satu. Pas gue telusuri, lah kok banyak gitu. Terus gitu mana posisi 10 kontrakan, yang keisi cuma 5, itu pencar-pencar. Gue tengah-tengah sendiri, kanan kiri kosong, bener-bener gak ada orang. Tuh malam-malam ada yang ngegedor. Kadang gue temenin kuntilanak, ketawa. Lu di kosan tinggal sendiri tapi? Enggak, berdua sama teman. Cuma kan kalau teman gue tidur, otomatis kan gue sendiri. Tuh ditemenin kuntilanak, terus di tangga cewek cantik. Cuma emang segala macem sih ada di situ. Depan pohon pisang gede tuh ya, pohon pisang gede. Otomatis kan banyak banget penunggunya gitu. Kayak apa ya istilahnya, dia tuh serem tapi baik, nggak ganggu kita, malah kita yang dijaga, tapi dia serem. Dia tuh mukanya bener-bener ya Allah, kata gue nggak ada bentuk wujud, hidungnya di sini lah, ini di mana gitu, hancur gitu ya mukanya, bener-bener hancur. Jadi emang serem banget sih. Kontrakan kan tingkat juga kan, di atasnya kosong nggak ada isinya sama sekali. Berarti yang di bagian lu doang nih ya, cuman disekat jauh-jauh gitu ya? Iya, sekat jauh-jauh, habis gitu udah gitu. Sampingnya ini apa namanya? Kuburan. Di situ sepi, bener-bener sepi, nggak ada orang. Jadi mungkin apa ya, kayak jahil-jahil gimana sih gitu. Oh gitu, sering jahil lah ya. Kamar mandi juga kadang air suka nyala sendiri. Bayangin kita lagi tidur main HP, nyala sendiri. Kaget dong, shock. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Terus jam 2, jam 3 ada yang gedor-gedor. Dari situ juga sih kayak gedor-gedornya, kalau kan kalau gedor-gedor orang mah kan beda gitu ya. Tok-tok gitu ya paling ya. Gedor-gedor. Pas dilihat di kaca nggak ada. Ternyata pas itu gedor-gedor lagi, dilihat nggak ada lagi. Karena kan gua kalau tidur dimatiin mulu lampu. Berarti sering matiin gitu. Iya, sering banget. Terus gue di Pangandaran nih ada lagi. Oh, ada lagi. Di kamar gue sendiri. Oke. Gue punya lemari 3. Pintunya bukan lemari, maksudnya pintunya 3. Itu kaca semua. Gue lagi tidur, madep kan kasur gue gini, lemari gini. Jadi posisi gue madep ke sini dong. Jadi tuh posisi bener-bener kayak pakai jubah hitam, cowok, jubah hitam. Jadi sih, padahal itu pintu lemari tuh gue tutup semua, gue kunci semua. Tiba-tiba kebuka semua. Gue tendang lah. Tapi nggak tahu gue ngimpi, nggak tahu. Tapi kenyataan kayak gue ngelihat sosok itu. Itu dia bener-bener kayak ngambil sesuatu dari kamar gue, cuma nggak tahu apa. Itu kayak apa ya, ngejilat apa gitu. Karena kan biasanya gue nggak lagi halangan juga, enggak. Ngejilat? Iya, kayak ngejilat apa gitu. Ngejilat barang gua. Itu gua lari kan, karena gua takut gua ngimpi, tapi gak tau gua ngimpi, gak tau beneran. Itu bener-bener kayak nyata. Gua ngeliat di kaca, kan ada kamar gua kan ada kacanya. Gua di kaca, dia nengok dong mukanya. Sumpah. Mukanya kayak gimana tuh? Ya ampun, kayak gitu pokoknya
yang gue lihat sama itu serem-serem banget. Dia ngejilat, nggak tahu ngejilat apa. Jadi tuh kayak ngambil dari lemari gue langsung dijilat gitu. Ampun. Mungkin mohon maaf ya, kayak daleman kali ya, apa gimana, apa baju lu atau barang perhiasan atau gimana? Mungkin sih bisa daleman juga ya, mungkin yang kayak apa namanya, kayak mau melet apa, gue nggak ngerti sih kayaknya. Gitu. Ya. Oke. Cuma ya emang gitu lah, kayak gue kalau cerita bisnis kayak gue banyak banget nih ya cerita bisnis, tapi gue nggak bisa ceritain satu-satu. Oh iya, ada sedikit yang lupa juga gitu ya. Karena udah lama banget sih kejadiannya. Oke, jadi mungkin itu aja ya cerita lu ya. Iya. Oke, jadi kan tadi lu banyak bercerita kan. Nah, dari hasil cerita lu mungkin gua analisa kali ya, karena teman-teman juga kadang-kadang suka ada yang request nih gitu, Bang, coba dong setelah cerita analisa kejadiannya gimana, atau misalnya tolong beri kasih masukan gitu, harusnya seperti apa, dan ada takutnya masih ada yang nempel, tolong kasih tahu gitu ya. Makanya di sini ya teman-teman, kita masuk aja langsung ya ke segmen analisa kejadian. Oke teman-teman, kali ini kita sudah masuk ke segmen analisa kejadian, yang dimana kali ini gua akan menganalisa kejadian yang dialami Teh Sigel ya. Iya. Nah, Sigel ini sebenarnya bukan nama asli, nama ini panggilan gitu kan. Apa namanya? Lucy Bogel ya. Iya, si Bogel. Si Bogel, jadi Sigel gitu kan. Nah, yang tadi yang pertama ya, dari kejadian pertama yang di Pangandaran ya, tsunami Pangandaran. Karena kan posisinya emang itu kan bencana atau musibah ya yang tidak terduga gitu, dan tidak pastinya orang pun nggak semuanya bakal tahu gitu tentang kejadian itu. Tiba-tiba datang. Nah, kenapa banyak mungkin yang Teh Sigel lihat nih ya, dari bentuknya ini itu, terus ada juga yang bentuknya menyerupai gitu, minta tolong gitu. Sebenarnya menurut gue itu yang minta tolong itu Corin. Karena mungkin masih ada bagian tubuh atau misalnya ada bagian dari diri dia yang belum tertemukan. Yang tertinggal gitu ya? Tertinggal, entah pahitnya dia ketemu cuman kulitnya doang atau palanya doang gitu kan. Nah itu ibaratnya belum sempurna. Jadinya dia minta tolong dicari, sempurnakan lalu dikuburkan. Agar apa? Agar si Corinnya itu bisa tenang, atau si yang punya raganya itu tenang gitu. Nah biasanya sih kalau udah didoain pun sebenarnya udah alhamdulillah gitu, udah apa namanya, udah sempurna gitu kan. Karena mungkin baru banget kejadian gitu kan, di situ juga belum ada masa berduka gitu kan. Biasanya kan ada berdoa bareng ya setelah kejadian gitu kan, biar apa ya, biar yang mungkin belum ditemukan itu tenang kan di alam sana. Nah yang kedua, kayak Teh juga terus dari kejadian Pangandaran itu ngelihat genderuwo ya, banyak ya, setan-setan gitu kan. Semua segala macem. Nah itu setan kepret lah, apa gitu ya, banyak gitu kan. Nah yang gue lihat nih dari kejadian itu, kenapa kalau setiap ada bencana gitu kan ya, setiap ada yang hal-hal berbau-bau darah gitu kan, itu kenapa makhluk-makhluk yang seperti itu sering kadang-kadang ngumpul dan apa tuh, kadang-kadang malah pengen nimbrung gitu. Karena apa? Karena mereka ini kadang-kadang suka mengganggu dalam artian juga bisa menyerap energinya dari orang-orang yang udah meninggal. Akhirnya dia juga bisa menyerupai gitu. Jadi ntar contoh nih, Teh Siga ada saudara yang apa ya, yang meninggal nih, itu mah udah lengkap, ibaratnya udah dikubur gitu kan. Tapi pura-pura ntar jadi saudaranya Teh Sigel gitu kan. Kalau enggak terus menakut-nakuti juga orang-orang yang ibaratnya ada di lokasi gitu. Nah namanya emang tugas makhluk jin itu kan emang menakut-nakuti gitu kan, mengganggu gitu. Terus yang selanjutnya ya, cerita selanjutnya itu tadi kejadian yang di mana Teh? Itu apa namanya, lukisan gitu kan. Nah emang kalau lukisan Nyi Roro Kidul ini ya teman-teman, memang agak sensitif. Kalau misalnya memang bukan ahlinya atau orang yang ibaratnya memiliki basic spiritual yang tinggi gitu kan. Karena apa? Kalau Nyi Roro Kidul ini kan emang lukisan yang dimana itu memiliki aura yang sangat besar gitu kan. Dan kalau misalnya kita lukis sembarangan gitu kan, atau kita main asal lukis aja dan tidak sesuai dengan apa bentuk astralnya dia gitu kan, itu nanti mohon maaf, yang lukisan itu bisa kenapa-napa ya, ini menurut mitos ya, bisa kenapa-napa, atau bisa jadi lukisannya itu menyerupai bukannya Nyi Roro Kidul, malah apa ya, malah orang lain gitu, malah Nyi Blorong bahkan gitu, Nyi Blorong atau bahkan setan lain dilukis gitu. Dan konon katanya kalau memang di rumahnya menyimpan lukisan-lukisan dari makhluk-makhluk jin gitu, contoh lukisan Nyi Roro Kidul, itu memang lukisan itu dihuni oleh salah satu makhluk
yang menyerupai lukisan tersebut. Gitu. Jadinya kadang-kadang makhluk itu kan salah ada lukisan gambar gambar ular gitu kan. Iya. Jadi jinnya itu ntar bisa nyerupai ular gitu. Misal gambarnya gambar leak, nah jinnya itu ntar ada yang nyerupai leak. Jadi seolah lukisannya kayak hidup gitu. Iya. Kayak hidup. Jadi ntar nyedot energi kita. Kenapa T-Sigel bisa masuk? Karena nyedot energi gitu, energinya jadi nyebar gitu, nempel di T-Sigel mungkin ya awalnya, terus nyebar ke keluarga gitu. Jadinya kita kekuras lah, jadinya bikin T-Sigel sakit. Nah, yang ketiga kejadian di Gunung Batu Jonggol. Nah, itu kenapa bisa kesurupan dan kenapa kadang-kadang ada yang minta jin-jin minta sesajen gitu kan. Itu sebenarnya kan ya itu kan emang adat istiadat di daerah Jonggol gitu kan. Biasanya kan kalau memangnya ada acara atau misal ada event gitu kan, atau ada di hari-hari tertentu emang di Gunung Batu Jonggol, mohon maaf ya teman-teman ya, ini karena gue udah lihat sendiri itu sesajennya ada gitu kan, itu memang sering biasanya disesajenin. Nah, kenapa kalau misal makhluk-makhluk seperti itu kalau sering disesajenin, diberi sesuatu yang mungkin kesukaannya dia, itu dia akan terbiasa. Jadi kalau nggak dikasih nanti minta nagih gitu. Contoh nih, di belakang ada pohon besar gitu kan, terus kan kadang-kadang orang tua zaman dulu suka ada yang ngasih kopi gitu kan, ngasih apa gitu, yang ngasih pisang apa dan lain sebagainya gitu kan. Itu nanti kalau misalnya satu hari atau beberapa minggu tidak dikasih, biasanya dia nagih dengan cara apa? Masuk ke orang gitu kan, masuk ke orang, nanti pura-pura jadi apalah gitu. Jadi intinya mas satu, dia tuh tugasnya menyesatkan kan, karena mohon maaf kan kita kan muslim ya gitu kan. Itu kan di muslim nggak ada kayak gitu-gituan kan, itu budaya. Kalau budaya sih no problem. Kalau kopi manis, kopi pahit itu kan untuk lambang kehidupan. Hidup itu kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit ya kan, bener kan? Itu sebenarnya kopi pahit, kopi manis itu lambang kehidupan, itu budaya. Cuman zaman sekarang itu kadang-kadang niatnya beda. Dipersalahgunakan. Nah itu sebenarnya yang tidak baik. Jadinya contohnya nanti masuknya bersekutu sama jin. Nah kalau orang yang bersekutu sama jin nanti ya mohon maaf, nanti kalau sudah meninggal itu sulit diterima di akhiratnya gitu. Iya, mana masih ada bersekutu sama jin dan itu pasti jaminannya neraka gitu kan ya. Terus yang selanjutnya kejadian di mana tuh? Mana coba? Kontrakan. Di kontrakan. Nah, kenapa di kontrakannya itu sering ada yang gedor-gedor gitu kan? Iya, kenapa tuh? Gedor-gedor itu karena menurut gue itu emang kan karena wanita ya, T-Sigel wanita itu kan. Apalagi tinggalnya berdua doang wanita gitu kan, kiri kanan kosong. Nah, jin ini kadang-kadang emang lebih senang mengganggu seorang wanita, apalagi wanita itu belum menikah. Gitu. Mohon maaf, yang saya lihat ini emang jinnya bentuknya ini kayak genderuwo gede. Iya gitu kan, gede. Itu ada juga cewek gitu kan. Itu yang cewek-cewek mah cuma jahil iseng gitu. Tapi yang gede-gede ini yang genderuwo gitu. Nah, itu tuh mohon maaf. Jadinya kadang-kadang kalau T-Sigel kadang-kadang sering direp-rep nggak sih? Dia bukan sering lagi. Banget ya, sering direp-rep ya. Nggak di mana-mana, aku mah di Bandung. Di Bandung, di mana gitu ya. Pokoknya di mana aja, pernah aja. Jadinya kadang-kadang emang jin genderuwo ini kalau udah seneng sama cewek itu sering ngerep-rep. Nih, solusi saya ya buat T-Sigel, mohon maaf ya. Ini mau ikut apa enggak terserah nih. Jadi kalau misalnya T-Sigel nanti tidur gitu kan, ya yang pertama ya wajib ya baca doa dulu, yang pertama. Terus mohon maaf kalau wanita, kalau bisa tidurnya jangan kebuka bajunya. Gitu, pakai selimut kayak gitu, pakai baju yang rapih gitu kan. Karena apa? Selain itu tidak sopan gitu kan, walaupun kita tidur kan tetap ya harus ada sopan gitu kan. Itu jin kadang-kadang kalau misalnya cewek gitu ya, cewek tidur dalam keadaan mohon maaf, keadaan yang terbuka gitu ya, tidak senonoh, itu kadang-kadang jin suka nafsu juga. Karena genderuwo itu punya nafsu kayak manusia. Gua nggak bohong sih, emang itu keadaannya gitu kan. Iya benar, pernah dengar juga sih. Iya gitu kan ya, pernah dengar gitu kan. Makanya kalau bisa nanti tidurnya ya lebih rapi lagi, baca doa, dan kalau bisa sebelum tidur kita baca ayat kursi dulu. Nah, itu yang gua saranin ya, Al-Fatihah, ayat kursi udah cukup. Ya Allah nggak bakal direp-rep lagi. Kalau nggak ganti pindah posisinya. Pindah posisi gitu. Kadang-kadang di posisinya direp-rep, pindah posisi dia nggak, biasanya nggak gitu kan. Cuman itu nggak 100% akurat sih gitu kan. Nah, oke, dari semua cerita itu kita rangkum gitu kan, kenapa T-Sigel ini sering merasakan kejadian-kejadian tersebut, bahkan bisa melihat. Karena sampai saat ini T-Sigel masih ada yang ngikutin. Gitu. Masih ada yang ngikutin dari ini ilmu leluhur masuknya ya, ilmu leluhur. Gitu kan, dari yang tadi T-Sigel bilang gitu kan, dari Uyut gitu kan. Ini walaupun ibaratnya mata batinnya ada ditutup, cuman si kodamnya ini masih ngikutin. Si kodamnya ya. Ya karena kan leluhur mungkin ada perjanjian gitu kan untuk ini jaga sigil gitu kan, atau misalnya kadang-kadang nitis dengan sendirinya gitu. Itu secara nggak langsung itu nitis ke T-Sigel gitu. Makanya mau nggak mau ini T-Sigel
ya memang Tetep ya. ya kita cuma bisa aja sih dibersihin, cuman ya itu kalau emang tes giga selagi itu masih nyaman ya no problem, jalanin aja gitu ya menurut gue Iya. pribadi. Oke, mungkin penjelasan analisa kejadiannya gitu kan, mungkin itu aja Teh ya. Iya. Mungkin ntar untuk kedepannya bisa dipakai dari masukan saya tadi, terserah, enggak juga nggak apa-apa, kita ambil yang positifnya aja ya. Iya. Dari cerita tes giga juga kita ambil positifnya gitu kan, buang negatifnya, dan jangan lupa juga di follow ya IG-nya Teh Sigel, apa kita namanya? Sigel Anggraini. Sigel Anggraini. Nanti gua lampirin di link deskripsi. Oke, sekali lagi terima kasih buat Teh Sigel udah mau Oke, bercerita sama-sama. dan berbagi pengalaman ya di channel misteri kita. Oke, buat teman-teman semua, kalian juga ya jangan lupa di subscribe, like, dan share ya untuk membantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan video-video mistis lainnya. Oke, tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita. Oke, tenang. Sami-sami.